Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor organisasi. Yang mempengaruhi kepuasan kerja mencangkup sejumlah kejutan seperti orang-orang melaporkan bahwa mereka mempunyai kepuasan kerja yang tinggi jika sistem imbalan dalam perusahaan tempat mereka bekerja dirasakan cukup adil, seperti kenaikan gaji, promosi, dan imbalan lainnya. Kemudian, jika mereka menyukai dan menghormati atasan mereka dan percaya bahwa ia memperhatikan mereka. Jika mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh bagi mereka. Jika pekerjaan yang mereka lakukan menarik dan tidak membosankan atau itu saja, dan mereka tidak merasa terbebani dengan pekerjaan yang berlebihan, dan juga tidak merasa kekurangan pekerjaan. Kondisi fisik di tempat kerja tentu saja berpengaruh. Ketika karyawan merasa nyaman, mereka melaporkan bahwa kepuasan kerja mereka lebih tinggi dibandingkan ketika mereka harus bekerja dalam situasi yang kurang nyaman, seperti terlalu ribut, terlalu panas, dan terlalu sesak. Yang kedua, faktor-faktor personal yang berhubungan dengan trait dari para karyawan. Aspek senioritas dan status sangatlah penting. Semakin lama seseorang bekerja dalam bidang pekerjaannya dan semakin tinggi statusnya, semakin besar pula kepuasan kerja yang dirasakan. Begitu pula jika pekerjaan seseorang semakin cocok dengan minatnya, maka semakin besar kepuasan kerja yang diperoleh. Di samping itu, trait-trait personal terkait erat dengan kepuasan kerja. Misalnya, dari penelitian diketahui bahwa perbedaan dalam core self-evaluation, penilaian dasar individu terhadap dirinya sendiri, dan seberapa besar ia menghargai dirinya tersebut dapat memiliki peran yang sangat penting. Core self-evaluation tersendiri melibatkan 4 faktor dasar. Yang pertama, self-esteem. Yang kedua, perasaan mengenai self-efficacy secara umum. Yang ketiga, locus of control, yang artinya keyakinan seseorang tentang kemampuan untuk mempengaruhi hasil dari tindakannya tersendiri. Dan yang keempat, kestabilan emosi. Core self-evaluation positif cenderung mengekspresikan kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki core self-evaluation yang rendah. Hal ini berlaku pada lingkungan kerja manapun. Bukti tambahan yang menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena mereka yang memiliki core evaluation tinggi, misalnya mempunyai pandangan positif terhadap diri dan kemampuan mereka sendiri untuk memiliki pekerjaan yang lebih kompleks dan menantang. Pekerjaan seperti itu memberikan lebih banyak kewenangan dan keragaman tugas seperti karakteristik pekerjaan yang lebih menyenangkan, dan hal ini kemudian akan memberikan kepuasan kerja yang tinggi. Kemudian, perilaku kemasyarakatan dalam organisasi. Yang pertama, bentuk-bentuk perilaku prososial yang ditampilkan oleh para pegawai. Bentuk perilaku prososial di tempat kerja ada berbagai istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku prososial di tempat kerja. Seperti yang dikenal yaitu perilaku kemasyarakatan organisasi atau Organizational Citizenship Behavior atau disingkat dengan OCB. Yang kedua, cara individu yang bekerja di perusahaan untuk memberikan pertolongan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka melakukan dengan berbagai cara yang secara umum diarahkan baik pada orang lain atau OCB individual dan pada perusahaan atau OCB organisasi. Contoh dari OCB individual misalnya, membantu meringankan pekerjaan orang lain yang terlalu berat, menawarkan diri secara sukarela untuk membantu tanpa diminta, selalu tepat waktu, dan menghindari diri dari berlama-lama mengambil waktu beristirahat. Kemudian, contoh OCB organisasi misalnya mengatakan hal-hal positif tentang organisasi kepada orang-orang di luar organisasi, menjalankan tugas yang tidak diminta, serta membaca dan memperhatikan catatan-catatan yang berkaitan dengan kebijakan atau prosedur baru perusahaan. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mendukung dan tidak mendukung. Faktor-faktor yang berperan dalam kemunculan OCB yaitu seperti faktor kepuasan kerja makin tinggi. Kepuasan kerja pegawai semakin besar kecenderungan mereka untuk melakukan OCB, khususnya tindakan yang menunjukkan loyalitas terhadap organisasi.
seperti berkata kepada orang luar bahwa perusahaannya adalah tempat bekerja yang baik atau secara aktif mempromosikan produk-produk dan jasa perusahaannya. Setelah itu, keadilan yang dipersepsikan juga dinilai berperan. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya diperlakukan secara adil oleh perusahaan, mereka cenderung menunjukkan perilaku OCB dibandingkan bila mereka merasa diperlakukannya sebaliknya. Kemudian, persepsi pegawai terhadap keluasan pekerjaan mereka. Perilaku mana yang memang merupakan bagian dari tugas dan mana yang sukarela saja. Makin luas pegawai mendefinisikan pekerjaan mereka, makin cenderung mereka melakukan OCB. Contohnya, jika seorang dosen percaya bahwa membantu dosen lain adalah bagian dari pekerjaannya karena menolong memang merupakan perilaku yang benar, dia mungkin akan lebih bersedia untuk menolong daripada bila dia menilai bahwa membantu pekerjaan dosen lain bukanlah bagian dari pekerjaannya dan bukan pula tanggung jawabnya. Pembahasan selanjutnya adalah kepemimpinan. Apakah kepemimpinan? Menurut para psikolog, kepemimpinan adalah sebuah proses di mana seorang anggota kelompok atau sang pemimpin memengaruhi anggota kelompok yang lain dalam upaya pencapaian tujuan bersama kelompok. Di sini, kita akan berfokus pada beberapa topik, yaitu yang pertama, membandingkan gaya-gaya kepemimpinan. Berbagai penelitian tentang perilaku atau gaya kepemimpinan menyatakan bahwa kebanyakan pemimpin dapat ditempatkan dalam sejumlah kecil dimensi sehubungan dengan keseluruhan pendekatan mereka. Terdapat dua dimensi mengenai kepemimpinan yang telah ditemukan, yaitu yang pertama, initiating structure. Dimensi yang pertama ini biasa disebut memprakarsai struktur atau berorientasi pada produksi. Pemimpin yang memiliki kadar tinggi dalam dimensi ini sangatlah peduli pada upaya penyelesaian suatu tugas. Misalnya, mereka melakukan hal-hal seperti mengorganisasi pekerjaan, mendorong bawahan untuk senantiasa mematuhi prosedur, menetapkan tujuan, dan memperjelas posisi pemimpin dan bawahan secara eksplisit. Kemudian, terdapat sifat dasar dari kepemimpinan transformasional atau karismatik. Pertama, memiliki dampak yang sangat kuat pada pengikutnya, baik dalam organisasi atau dalam masyarakat umum. Hal ini karena kemampuan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen bagi para pengikutnya. Kedua, tak hanya menawarkan misi, tetapi juga jalan untuk mencapainya. Ketiga, memberikan makna dan maksud lebih pada tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Dan yang keempat, memiliki self-confident yang tinggi, kemudian gaya komunikasi yang memukau, serta kepribadian yang memesona. Lalu, trait khusus apa yang dimiliki para pemimpin? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa para pemimpin memiliki trait berikut dalam derajat yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Yang pertama, dorongan atau drive. Hasrat untuk mencapai sesuatu dibarengi dengan energi yang besar dan resolusi. Kedua, kepercayaan diri. Tiga, kreativitas. Keempat, motivasi kepemimpinan. Hasrat untuk memegang kembali dan memiliki otoritas terhadap yang lainnya. Dan yang terakhir, tingginya tingkat fleksibilitas. Kemampuan untuk mengenali tindakan atau pendekatan seperti apa yang dibutuhkan dalam situasi tertentu dan kemudian berbuat sesuai dengan kebutuhan itu. Studi berikutnya menemukan bahwa beberapa dimensi dasar kepribadian manusia juga dapat berhubungan dengan permasalahan menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang pemimpin yang efektif. Secara spesifik, temuan-temuan terbaru menyatakan bahwa beberapa dari 5 besar dimensi kepribadian atau Big Five Dimension of Personality berperan penting dalam kepemimpinan. Singkatnya, kelima dimensi ini tampak mewakili aspek-aspek paling dasar dari kepribadian, yaitu dimensi yang sangat bervariasi pada manusia, dan yang seringkali tampak dengan jelas dalam perilaku seseorang. Kelima dimensi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekstraversi, atau
kecenderungan pada sifat-sifat ramah, asertif, dan aktif. Yang kedua, agreeableness, yaitu kecenderungan pada sifat-sifat baik hati, lembut, memercayai, dan dapat dipercaya. Ketiga, ketekunan atau conscientiousness, teratur, dapat diandalkan, dan berorientasi pada kesuksesan. Yang keempat, keterbukaan pada pengalaman baru, kecenderungan pada sifat kreatif, imajinatif, perseptif, dan memikirkan orang lain, serta penyesuaian atau stabilitas emosional, yaitu kecenderungan pada sifat tenang, tidak tertekan, dan tidak moody. Apakah beberapa orang tertentu memang lebih cocok menjadi pemimpin dibandingkan yang lain? Menurut riset, jawabannya adalah ya. Orang yang memiliki karakter tertentu lebih cenderung untuk menjadi pemimpin dan untuk sukses menjalankan perannya dibandingkan dengan orang lain yang tidak mempunyai karakter tersebut atau yang memilikinya dalam kadar lebih sedikit.